Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan pengucapan syukur untuk mengingat dan merayakan karya kasih Tuhan yang ajaib di sepanjang perjalanan pengutusan dan pelayanan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang memasuki usia ke-73 tahun. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi pertemuan, perayaan dan ucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yance Tonapa. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat adalah bagian dari gereja Tuhan yang dihadirkan di bumi ini, tempat Injil diberitakan, kebenaran dinyatakan, dan keadilan diperjuangkan. Gereja Tuhan yang terus hadir membaharui diri dari masa ke masa, dari satu kepemimpinan kepada kepemimpinan berikutnya. Tuhanlah satu-satunya sang penggerak yang menggerakkan ke segala arah perjalanan GPIB hingga di sini dan saat ini. Kami bersyukur, kami mengangkat hati, kami menyanyikan pujian, kami bersimpuh dalam doa, kami menyatu dalam persekutuan yang beribadah kepada Tuhan, Sang Kepala Gereja. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebagai nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari kitab Wahyu pasalnya yang kedua ayat 5b berkata buat kita, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Terimalah salam rasuli
Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sasando. Pujilah Dia di atas tatanya yang mulia. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah bernyanyi sukacita, pukul toto buang dan kolintang. Pujilah Dia, agungkan Tuhan semesta alam. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Engkau, oh Tuhan, tempat perteduhan kami dan anak-anak kami. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, bumi dan dunia diperanakkan, bahkan dari selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau, oh Tuhan, yang telah bersama kami selama 73 tahun ini. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Engkau, oh Tuhan, telah menjadi tempat perlindungan dan kekuatan. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Engkau, oh Tuhan, yang kekal dan abadi, dan kami percaya padamu. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Engkau, oh Tuhan, selalu setia terhadap kami. Yesus berkata, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Engkau, oh Tuhan, yang telah membangun gereja-Mu ini, dan kami telah mengalami berkat-Mu. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Mari berdoa, minta Roh Kudus menuntunmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Saudaraku yang mempersiapkan Alkitab, mohon dibuka kitab Wahyu pasalnya yang kedua,
ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Wahyu pasal 2, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Jika sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, biarkan dia terbuka. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bimbinglah hati pikiran pendengaran kami. Biarlah kami diberkati oleh-Mu di saat kami membaca, di saat kami merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, dan mampukan kami untuk mengerti dengan baik dan taat setia memberlakukan di setiap kehidupan kami untuk kemuliaan dan hormat nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, "Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga ku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah." Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, Kepala Gereja, yang boleh menghadirkan persekutuan kita bersama pada saat ini. Semoga persekutuan ini memberikan sukacita pertumbuhan iman bagi kita, dan juga kita boleh menikmati sebagai warga GPIB atas hadirnya GPIB di usia yang ke-73 tahun. Artinya bahwa saudara-saudaraku, bahwa Kepala Gereja Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan gerejanya. Kasih setia Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan, dan itu patut kita syukuri sebagai warga jemaat GPIB.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus hadir di tengah dunia, itu menandakan bahwa kasih-Nya itu selalu nyata bagi kita. Ketika Yesus Kristus menghadirkan gerejanya sebagai suatu persekutuan, maka gereja diberikan tugas tanggung jawab untuk menyatakan kasih-Nya lewat kesaksian, lewat persekutuan, dan lewat pelayanan. Kita tahu bersama saudaraku bahwa intisari dari semua pengajaran Yesus yang dihadirkan di tengah-tengah kehidupan bergereja adalah kasih. Karena Yesus sendiri itu adalah kasih. Kalau gereja tidak menghadirkan kasih, tentunya ada teguran-teguran yang pasti akan disampaikan dengan caranya. Itu terlihat saudara-saudaraku jika kita membaca ayat bacaan kita pada saat ini, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Perhatikan saudaraku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi tulisan ini disampaikan kepada persekutuan jemaat yang ada di Efesus pada masa itu. Siapa yang dimaksud dengan malaikat jemaat? Malaikat jemaat ini saudaraku, jangan disalahartikan. Jangan bilang begini, nah itu yang dimaksud adalah malaikat penjaga. Bukan. Malaikat jemaat di sini yang dimaksud adalah para pelayan-pelayan Tuhan, para penggembala-penggembala Tuhan, para penatua yang dihadirkan untuk menggembalakan jemaat di Efesus. Saudara harus tahu bahwa jemaat Efesus tidak lepas dari pelayanan dari Rasul Paulus, tidak lepas dari pelayanan suami istri yang bernama Priscilla dan Aquila. Nah, di sini kita menyadari bahwa gereja hadir oleh karena Kristus. Gereja hadir bukan oleh kekuatan manusia, tetapi karena kekuatan kasih Kristus untuk menyatakan perbuatan Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat bacaan kita ini mau menggambarkan, yang pertama saudara-saudaraku, ada pujian yang hendak disampaikan sang empunya gereja Yesus Kristus kepada jemaat di Efesus. Pujian itu terlihat dalam ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Perhatikan saudaraku, dikatakan begini: Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pujian ini memperlihatkan kepada kita betapa tangguhnya jemaat Efesus dari berbagai pengajaran yang hendak merusak persekutuan di Efesus pada masa itu. Tetapi warga jemaat Efesus tidak digoyangkan, tidak diombang-ambingkan adanya pengajar-pengajar atau rasul-rasul palsu yang ingin merusak akan kehidupan beriman mereka. Mereka memiliki iman yang tangguh, iman yang tidak mudah menyerah oleh karena berbagai pengajaran yang hendak merusak persekutuan mereka. Bahkan dikatakan mereka memiliki kesabaran menghadapi banyaknya tantangan dan persoalan. Mereka setia kepada Kristus. Bahkan mereka mengalami penderitaan karena kesetiaan itu. Sangat luar biasa jemaat yang dikasihi Tuhan. Kalau memiliki warga jemaat seperti ini, tangguh, sabar, tahan banting, itulah yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Tetapi saudara-saudaraku, bukan saja pujian yang disampaikan oleh kepala gereja, ya, tetapi ada juga kritikan. Oke, mereka boleh memiliki ajaran yang bertumbuh dalam iman mereka,
Tetapi mereka melupakan satu hal yang menjadi penting dalam kehidupan pengajaran Kristus. Coba perhatikan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ayatnya yang keempat. Namun demikian aku mencela engkau. Perhatikan. Namun demikian aku mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Memang ada pujian, tapi sekaligus kritikan yang disampaikan oleh kepala gereja. Karena mereka lebih mementingkan pengajaran-pengajaran bagaimana bertahan dalam berbagai godaan. Tapi mereka melupakan bagaimana kasih itu harus nyata di tengah-tengah kehidupan mereka. Mereka bertahan dalam kehidupan persekutuan, tapi mereka lupa keluar di sana untuk menyatakan kasih Kristus kepada siapapun. Mereka memelihara iman dalam persekutuan. Mereka tangguh dalam persekutuan, tetapi mereka lupa menyatakan bagaimana iman yang harus dinyatakan di luar sana. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman dan tanpa kasih, saudara-saudaraku, tidak berarti. Itulah mengapa ditekankan bahwa kasih itu menjadi sumber kehidupan dalam gereja Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya boleh bertumbuh dalam iman dengan baik. Itu baik. Saudara tidak mudah menyerah di tengah-tengah kehidupan bersekutu dengan banyaknya persoalan yang dijumpai. Itu baik. Saudara tidak lelah dalam melayani Tuhan dalam gerejanya. Itu luar biasa. Tetapi apalah itu artinya, saudara-saudaraku, kalau itu tidak dinyatakan dalam perbuatan kasih. Bahwa yang terbesar dari iman, pengharapan, dan kasih itu adalah kasih. Karena Kristus itu adalah kasih. Nah, saudara-saudaraku, tapi itu bukan berarti bahwa ketika ada orang berbuat salah dalam kehidupan bergereja, kita membiarkan. Ketika ada orang melakukan kesalahan dalam kehidupan bergereja, kita mengabaikan. Itu bukan kasih. Kasih sekali-kali tidak berarti mentoleransi kesesatan, apalagi kejahatan. Kasih itu selalu berusaha untuk mengoreksi setiap orang, setiap para jemaat, setiap para pelayan-pelayan Tuhan. Kasih itu memberikan semangat. Kasih itu selalu nyata untuk mengampuni. Kasih itu bagaimana berusaha membawa kembali orang-orang yang selama ini telah tersesat jalan hidupnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih itu juga nyata lewat aturan-aturan yang ada dalam kehidupan bergereja. Jangan saudara mengatakan bahwa terlalu banyak aturan. Ingat saudara-saudaraku, Rasul Paulus sendiri pernah bilang bahwa hidup itu perlu disiplin, perlu ada aturan, supaya kita tidak berjalan menurut selera kita masing-masing. Di dalam aturan itu ada kasih, Bapak Ibu saudara-saudaraku. Yesus menyatakan dalam kehidupan kepada kita semua, aturannya kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Itu aturan yang diterapkan oleh Tuhan. Bukan berarti Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita memiliki kasih, kemudian kita mengabaikan sesuatu yang tidak baik di depan mata kita. Sekali saya tekankan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, gereja harus menyatakan kasih lewat teguran-teguran.
lewat disiplin, lewat nasihat-nasihat, apapun resikonya. Sebab teguran, disiplin, nasihat itu adalah bentuk kasih bagi siapapun juga. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur bahwa GPIB di usia yang ke-73 tahun hadir di tengah-tengah dunia ini, hadir di tengah-tengah bumi pertiwi Indonesia, hadir di berbagai tempat provinsi, di pos-pos pelayanan, dari pedesaan, pedalaman, kampung-kampung, kota, kabupaten, dan di kota-kota. Itu tidak lepas dari kasih setia Tuhan. GPIB telah mengarungi perjalanan yang luar biasa oleh karena kebaikan Tuhan. GPIB dihadirkan Tuhan untuk menyatakan karyanya yang agung. Saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara, persidangan Sinode GPIB untuk memilih fungsionaris Majelis Sinode ke depan dan berbagai dokumen-dokumen yang akan ditetapkan. Kiranya dokumen-dokumen itu kemudian menghasilkan karya-karya gereja Tuhan yang bernama GPIB untuk menyatakan perbuatan nyata di tengah-tengah dunia ini, untuk menyatakan kasih Kristus. Dan fungsionaris Majelis Sinode 21 yang terpilih kiranya mengkaryakan hidupnya, menghambakan dirinya untuk menyatakan kasih Kristus di tengah-tengah dunia ini. Mari saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi satu sama lain, saling mengingatkan, saling mengoreksi, saling menegur satu sama lain, sehingga indahlah persekutuan itu. Kiranya GPIB diberkati oleh Tuhan. Fungsionaris Majelis Sinode 21 yang terpilih diberkati oleh Tuhan. Dokumen-dokumen yang ada kiranya juga mengikat kebersamaan kita untuk menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Amin. Penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu, datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya yang berada di segala waktu dan tempat.
Kita mengaku iman menurut pengakuan iman Rasul dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita rendahkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala untuk menghadap Tuhan lewat doa syafaat. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Kepala Gereja, kami mensyukuri kebaikan, kasih, kemurahan-Mu di tengah-tengah dunia bagi gereja-Mu yang Kau hadirkan. Khususnya gereja-Mu yang bernama GPIB di usia yang ke-73 tahun, perjalanan yang panjang yang Tuhan nyatakan. Karena itu kiranya Engkau sebagai kepala gereja memberkati GPIB di tengah-tengah tugas tanggung jawabnya mengarungi samudra lautan. Biarlah Engkau Tuhan memberkati Batra GPIB ini untuk menyatakan kasih-Mu. Ada berbagai tantangan, ada berbagai persoalan yang dijumpai. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang memberikan semangat dan kekuatan bagi gereja-Mu ini. Bersama-sama para presbiter, bersama-sama dengan para unit misioner, warga jemaat Tuhan bergandengan tangan untuk menyatakan perbuatan kasih di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus, kami juga mensyukuri atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas persidangan Sinode 21 yang boleh berjalan lewat virtual. Biarlah ketetapan-ketetapan lewat dokumen-dokumen yang ada, baik mereka yang Tuhan panggil dan pilih, menetapkan sebagai fungsionaris Majelis Sinode GPIB yang ke-21. Tuhan berkati setiap pribadi. Engkau memberkati dokumen, kiranya Tuhan itu semakin memperkuat akan kehidupan bergereja di tengah dunia ini. Biarlah fungsionaris Majelis Sinode 21 diberikan hikmat untuk menyatakan karyanya di tengah-tengah dunia ini oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan Yesus, berkati para pelayan firman dan sakramen, baik yang ada di kota-kota baik maupun yang ada di pos-pos pelayanan. Berikan kekuatan dan semangat untuk menyatakan kasih Tuhan. Khususnya hamba-Mu yang Tuhan boleh hadirkan di jemaat ini bersama dengan keluarga. Tuhan berkati dan topan dan kuatkan kami dalam melayani-Mu. Berkati semua mereka yang terlibat di sini. Bapak Pendeta Sony bersama keluarga dan juga Bapak Pendeta David diberkati. Tuhan kiranya juga memberkati pelaksanaan harian majelis jemaat, memberkati unit-unit misioner, para pelayan dan pengurus Pelkat, komisi-komisi BPPPJ, pemandu lagu, para pengajar katekisasi, tim kerja yang ada, organisti multimedia, karyawan dan koster diberkati Tuhan agar mereka tetap semangat mengandalkan Tuhan dalam melayani dan cinta kasih-Mu hadir dalam hidup mereka yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua warga jemaat-Mu. Biarlah Engkau berkati kesehatan dan kebutuhan hidup mereka. Mereka yang bergumul Tuhan, topan dan kuatkan mereka. Mereka di masa tua, para orang tua kami, diberikan kesegaran iman dan kesegaran tubuh dalam memaknai perjalanan hidup di masa tua mereka. Mereka yang menikmati sukacita lewat usia kelahiran maupun usia perkawinan diberkati dan ajarkan mereka bersyukur kepada Tuhan. Memberkati Bapa dalam sorga, bangsa dan negara ini lewat Presiden Jokowi dan juga pemerintah di setiap daerah, terkhusus pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, gubernur, wali kota dan bupati bersama dengan TNI kepolisian, bersama-sama dengan
anak bangsa, tokoh agama, tokoh masyarakat bergandengan tangan di dalam mengelola akan sumber daya alam ini, menjaga NKRI Pancasila, dan bersama-sama dengan petugas medis, Satgas Covid di dalam menangani akan COVID-19. Tuhan berkuasalah terhadap vaksin, kiranya mendatangkan kuat imun bagi setiap anak bangsa khususnya anak Tuhan. Dan terlebih kami bermohon Tuhan Yesus, kiranya Engkau sendiri yang melenyapkan virus corona di muka bumi ini, khususnya di Indonesia, terlebih di kota Mataram. Sehingga damailah ciptaanmu, damailah anak-anak Tuhan, damailah anak bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelangsungan hidup kami, kelangsungan gerejamu yang bernama GPIB di usia yang ke-73. Terpujilah nama Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Sandang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Allah kami, bagi mereka yang bekerja, melayani di tengah gerejamu, dan mereka yang telah setia pada komitmen serta dedikasinya untuk melayani sejak semula. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan. Bagi mereka yang telah setia melayani dalam berbagai tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah gerejamu, kami bersyukur padamu, ya Tuhan.
Bagi mereka yang dengan sukacita telah mengajar, menguatkan, mendampingi, dan memberi dukungan bagi kami bersyukur padamu, ya Tuhan. Bagi mereka yang pernah menjadi bagian dari persekutuan kami selama bertahun-tahun, dan kini berada dalam kemenangan bersamamu di surga kekal. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan. Untuk jalan-jalan yang kami dapat tempuh dengan kepedulian, kami satu terhadap yang lain, ketika kami dapat saling mendukung di perjalanan hidup ini, dan ketika kami saling menguatkan. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan. Untuk baptisan yang kami rayakan, pengakuan iman yang kami saksikan, dan jawaban atas doa-doa yang kami alami. Kami bersyukur, ya Tuhan. Untuk anggota jemaat yang senantiasa rindu beribadah dengan setia dan tekun, mendengarkan sabdamu, menyanyikan pujian dan meraih kekuatanmu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Untuk tetap berpegang pada kebenaran firman-Mu di tengah dunia yang membingungkan dan penuh pertikaian. Kami bersyukur, ya Tuhan. Untuk kemurahan hati yang mengikat kami untuk merengkuh banyak orang melalui pekabaran Injil. Kami bersyukur, ya Tuhan. Untuk anak-anak remaja dan kaum muda kami yang ada, diperlengkapi dengan kehendak-Mu, dan kini mereka menyerahkan dirinya untuk melayani-Mu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Dan untuk semua kesempatan, harta milik dan kami pergunakan demi kemuliaan kerajaan-Mu. Kami bersyukur, ya Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Pesan Hari Ulang Tahun ke-73 GPIB 31 Oktober 2021. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja karena hari ulang tahun ke-73 GPIB di tahun 2021 ini jatuh pada hari Minggu, sehingga seluruh warga jemaat GPIB dapat merayakannya dalam pertemuan ibadah Minggu. Dalam lingkup sinodal, perayaan HUT ke-73 GPIB diadakan di kota Surabaya, tempat persidangan sinode ke-21 GPIB yang dilaksanakan pada tanggal 26 sampai dengan 31 Oktober 2021. Dalam ibadah syukur HUT GPIB lingkup sinodal sekaligus adalah ibadah penutupan persidangan sinode ke-21 yang biasanya diadakan perjamuan kudus dan pelantikan fungsionaris majelis sinode dan anggota BPPG GPIB ke-21 untuk masa bakti tahun 2021-2026. Tema persidangan Sinode ke-21 GPIB merupakan tema kebijakan umum panggilan dan pengutusan gereja KUPPG jangka pendek keempat untuk tahun 2022-2027, yaitu membangun sinergi dalam hubungan gereja dan masyarakat untuk mewujudkan kasih Allah yang meliputi seluruh ciptaannya, sebagaimana Matius 22 ayat 37 sampai 39, Ulangan 6 ayat 53 dan Imamat 19 ayat 18. Bagi seluruh warga jemaat GPIB dalam bimbingan Roh Kudus sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kepala Gereja, mari kita mewujud nyatakan tema 5 tahunan ini yang akan dimulai pada tanggal 1 April 2022 sampai 31 Maret 2027. Tema 5 tahunan ini akan dijabarkan ke dalam tema tahunan.
Pemberitaan firman Tuhan pada hari ini mengingatkan agar kita harus selalu kembali hidup di dalam kasih. Salah satu dari kata kunci pada tema 5 tahunan 2022-2027 adalah mewujudkan kasih Allah. Ini berarti kita semua diminta untuk merayakan karya keselamatan Allah. Penghayatan tentang karya keselamatan Allah diwujudkan dengan hidup yang membangun relasi secara positif, baik bagi diri sendiri, sesama, juga dengan alam semesta demi kesejahteraan dan keutuhan seluruh ciptaan Allah. Untuk mewujudkan kasih Allah, maka dalam setiap kegiatan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, kita harus melaksanakan misi Allah dengan memperjuangkan isu kemanusiaan, kemiskinan, keadilan, lingkungan hidup, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Soli Deo Gloria, Dirgahayu GPIB, Jakarta, 31 Oktober 2021, Majelis Sinode GPIB. Sekian pesan hari ulang tahun ke-73 GPIB. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdiri dan mendengarkan amanat pengutusan secara bergantian. Kini kita mengarahkan langkah kita bersama pada masa depan yang terbentang. Kiranya anak-anak, remaja, dan para pemuda kita akan berakar dalam kebenaran Tuhan dan bertumbuh dalam kasih Tuhan sepenuh hati mereka. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya setiap bapa dan ibu di sini senantiasa mengajar anak-anak jemaat-Mu akan pengampunan dan keselamatan-Mu. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya para pemimpin gereja Tuhan ini akan menyelenggarakan kepemimpinannya dalam kebenaran firman Tuhan dan setia atas panggilannya. Tuhan, dengarlah kami. Kiranya kita dipakai untuk merengkuh mereka dalam persekutuan kita melalui perkataan dan perbuatan kita, sehingga mereka menemukan kasih dan anugerah Kristus. Tuhan, dengarlah kami. Masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.